Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hasibah Sodik dengan NIM 1054011116922. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang memahami makna kalimat La ilaha illallah. Yang pertama, tentang pengertian kalimat La ilaha illallah. Bagi kita umat Islam, kalimat La ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat mulia dan memiliki keutamaan yang agung. Kalimat tersebut merupakan kalimat tauhid yang menjadi pondasi utama agama Islam. Selain itu, kalimat tersebut juga merupakan wujud persaksian yang diucapkan bersanding dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Persaksian tersebut merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam. Dengan kalimat tersebut, Allah menciptakan para makhluk, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab dengan kalimat tersebut. Allah menciptakan para makhluk, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab. Dengan kalimat tersebut pula manusia dapat dibedakan menjadi mukmin atau kafir, menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Allah Ta'ala berfirman dengan yaitu artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan, para malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Juga menyatakan yang demikian itu, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran ayat 18. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa Allah mempersaksikan bahwa Dia satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan menyandingkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat, para ahli ilmu dalam perkara paling agung yang dipersaksikan, yaitu keesaan Allah dan tegaknya Allah dalam menegakkan keadilan. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha perkasa, yang tidak ada sesuatu pun yang dikehendakinya kecuali pasti terjadi, juga maha bijaksana dalam firman-firman dan perbuatan-perbuatannya. Perlu kita ketahui juga bahwasanya kalimat La ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu nafi, peniadaan, dan itsbah, penetapan. Kalimat La ilaha bermakna menafikan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Dengan kalimat tersebut kita meyakini bahwa segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Kita meniadakan segala bentuk penghambaan dan peribadatan kepada selain Allah, baik penyembahan kepada malaikat, nabi, jin, berhala, dan sebagainya. Rukun yang kedua terdapat kalimat ilaha illallah. Kalimat tersebut adalah suatu bentuk penisbatan bahwasanya hanya kepada Allah Ta'ala saja kita menyembah. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan tiada pantas sekutu baginya, sebagaimana hamba yang berfirman. Kita perlu mengetahui makna kalimat tauhid yang sebenarnya. Kalimat La ilaha illallah bermakna yaitu tidak ada sesembahan yang berhak dan wajib disembah selain Allah saja. Selanjutnya, memaknai La ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah saja merupakan pemaknaan yang kurang tepat. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa apa saja yang disembah manusia adalah Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari hal yang seperti itu. Padahal kita ketahui bahwa banyak pula manusia yang menyembah kepada selain Allah sebagai orang beriman. Kita meyakini bahwa semua sesembahan tersebut adalah batil karena hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang merasa seru selain dari Allah itulah yang batil. Quran Surah Al-Hajj ayat 62.
Sebagaimana seseorang yang beriman kepada Allah, kita mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan, meyakini dalam hati dan mengimplementasikannya dalam perbuatan. Kalimat la ilaha illallah harus kita pahami maknanya. Jangan sampai kalimat tersebut hanya ada sebatas di lisan saja, namun hatinya tidak meyakini, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang munafik. Meskipun mereka mengucapkan kalimat tauhid, mereka tetap akan menjadi penghuni neraka karena hati mereka mengingkarinya. Jangan sampai pula kita mengucap kalimat tauhid akan tetapi masih beribadah kepada selain Allah, meminta kepada jin, menyembah kuburan dan sebagainya. Nauzubillah. Jangan pula kita menjadi orang yang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah lantas diam saja dan tidak mau mengerjakan amal saleh. Amal saleh adalah wujud dan bukti benarnya tauhid kita. Kita masih harus mengerjakan salat, puasa, membayar zakat dan mengerjakan sebagai amal kebajikan yang lainnya. Selanjutnya tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah Kalimat la ilaha illallah tersebut memiliki beberapa syarat. Ulama menjelaskan setidaknya ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ilmu. Ilmu berarti seorang muslim harus memahami makna yang benar yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, yakin. Seorang mukmin harus yakin dan tidak boleh sedikit pun merasa ragu bahwasanya Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak dan wajib untuk disembah. Ikhlas. Ikhlas berarti seorang hamba memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah saja, bukan kepada nabi, malaikat, jin, dan selainnya. Yang keempat, jujur. Hal ini berarti seorang hamba yang menyelaraskan antara lisan dan hatinya. Lisannya mengingkari kalimat la ilaha illallah dan hatinya membenarkan apa yang diucapkan lisannya. Yang kelima, cinta. Seorang hamba yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah haruslah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agama Islam, dan cinta kepada orang-orang yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang keenam, patuh. Orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid kemudian meyakininya, maka ia harus patuh dan tunduk terhadap syariat yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Yang ketujuh, menerima. Hal ini maknanya adalah seorang hamba menerima tauhid ini dengan lisan dan hatinya tanpa ada penolakan sedikit pun. Ia ridha dan berkomitmen di dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Dan yang terakhir, berlepas diri dari syirik. Hal ini berarti seorang yang mengucapkan kalimat tauhid harus mengingkari serta berlepas diri dari segala bentuk syirik. Marilah kita bersama-sama meninjau kembali bagaimana pemahaman kita terhadap kalimat tauhid. Sudahkah kita mengucapkan di lisan kita sekaligus meyakini dalam hati kita? Sudah sepantasnya kita menjadikan kalimat tauhid menjadi pegangan kita, menjadi kebiasaan zikir kita, karena ia adalah zikir yang paling utama sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis marfu. Zikir yang artinya zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah, hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang dapat menghantarkan seorang hamba masuk ke surga. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sebagai penutup saya kali ini berdoa kepada kita dan keluarga kita menjadi hamba yang dapat untuk terus istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjadi hambanya dan senantiasa bertauhid hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.